Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mari sama-sama kita awali kajian kita di malam hari ini. Kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini materinya adalah bermuatan ulumul Quran dengan judulnya adalah Qorobatul Makna, yang artinya pendekatan arti. Karena di Al-Quran itu ayat-ayatnya yang tulisannya berbahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada kaidah penerjemahannya. Jadi tidak semua kata itu diartikan letter-like per kata. Ada kalanya diartikan pendekatan kepada maksud ayatnya agar kita tidak salah paham. Dari berbagai macam contoh ayat di Al-Quran yang bermuatan pendekatan arti, dari banyak contoh ayatnya, hari ini saya berikan 3 contoh ayat. Yang pertama adalah dari surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 71 dan 73. Dari nama suratnya Az-Zumar, Zumar artinya rombongan. Surat Az-Zumar dari nama suratnya Zumar artinya rombongan, karena dalam ayatnya, dalam suratnya ada bermuatan ayat yang menggambarkan nanti di akhirat itu manusia itu masuk neraka dan masuk surga itu masuknya dengan cara rombongan. Jadi nggak masuk sendiri perorangan, bukan perorangan, rombongan. Jadi bukan rombongan per RT per RW, bukan ya. Nah, ini. Rombongan apa kategorinya? Nah, ini ada keterangannya. Saya baca dulu ya, saya baca di per kalimatnya. Wasiqo, dan digiring. Siapa yang digiring? Alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar-ingkar itu. Digiring kemana orang-orang yang kafaru? Ila jahannama, kepada jahanam, digiring ke jahanam. Digiringnya dengan cara apa? Teknisnya yakni zumaron, cara rombongan. Digiring, OTW lama ini, jauh digiringnya, hatta sehingga idza ja'uha, mereka mendatanginya, sehingga mereka datang ke depan pintu jahanam gitu maksudnya. Setelah mereka digiring depan pintu, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintunya jahanam. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaganya, qala lahum, berkata kepadanya. Khazanah itu adalah penjaga. Jadi jahanam jumlah pintunya ada 7. Makanya dibuka pintu-pintunya, ada 7 pintunya neraka, 7. Nah, masing-masing pintu ada penjaganya. Khazanatuha, penjaga. Nah, ini garis warna merah di layarnya. Siko, digiring, alladzina kafaru, orang-orang yang kafaru itu ke jahanam. Sedangkan ayat 73 sebaliknya. Saya baca arti perkata dulu ya, arti aslinya dulu. Wasiko, dan digiring pula. Siapa yang digiring? Alladzina, orang-orang yang mana? Orang yang ittaqau rabbahum, orang yang mereka bertakwa kepada Tuhan mereka. Digiring kemana? Ilal jannati, ke surga. Secara apa teknis giringnya? Secara zumarok, rombongan. Jadi Allah giring orang kafaru dan amanu itu dengan cara rombongan giringnya. Hatta sehingga jauha, mereka mendatanginya, datangi pintu surga itu. Wa futihat abwaaba, dan dibukalah pintu-pintunya. Ini jamak pintu-pintunya. Pintu surga itu ada 8. Kalau pintu neraka jumlahnya 7, pintu surga 8, selisih 1 ya. Selisih 1 ini. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaganya berkata kepada mereka. Pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Tulisan siko arti aslinya digiring. Ayat 71 berawalan wasiko, ayat 73 juga sama wasiko. Sama-sama lafadznya siko, arti aslinya digiring.
Dalam kamus bahasa Arab itu siko artinya digiring. Nah, di ayat ini diartikan arti aslinya digiring. Kenapa? Karena objeknya adalah orang-orang kafaru, orang kafir itu. Maka lafadz siko di Indonesia ada yang digiring. Karena istilah digiring itu konotasi negatif, kayak memperlakukan layaknya hewan. Giring. Coba kita praktekkan. Namanya giring, saya punya bebek banyak. Saya pengen giring bebek. Itu giring itu saya posisinya di depannya bebek atau di belakangnya? Belakang, giring. Sama seperti itu. Jadi para malaikat itu giring orang kafaru ke jahanam itu dari belakang, didorong. Dari belakang. Nah, ini layaknya hewan. Giring. Ini siko diartikan arti aslinya digiring karena temanya konotasi negatif, yakni orang-orang kafir. Sekarang sebaliknya Zumar 73 terjemah Indonesia diartikan diantar. Wasiqal ladzina taqau, dan diantarlah orang-orang bertakwa itu, diantar ke surga. Nah, karena objeknya orang bertakwa, beriman, maka siko diartikan diantar. Ini namanya pendekatan arti. Karena istilah diantar konotasinya positif, kayak seperti tamu. Mari saya antar. Nah, ibarat saya sebagai pelayan hotel ngantar tamu itu namanya mengantar gimana? Belakang atau depannya? Banyak kan ya? Mari silakan. Depannya. Monggo gitu. Jadi istilah kasarnya diajeni. Jadi manusia masuk surga itu diajeni. Oleh Allah diajeni, dimuliakan berupa apa? Sebelum masuk pun dimuliakan. Mari diantar, mari. Nah, itu ya. Kalau neraka, wah digiring. Nah, beda ya. Konotasinya beda sudah. Nah, jadi negatif dan positif. Ya kayak orang Jawa itu loh, orang Jawa. Orang kalau mati, dilihat dulu yang mati siapa orangnya, kan gitu kan ya. Istilah Jawa, maaf Jawa ini. Mati orangnya buruk, apa? Wongko, apalagi ya, maaf ya. Wongko, apalagi? Dut. Modiar, macam-macam kan ya. Coba kalau orangnya alim soleh, apa sebutannya? Apa? Sedo, kemana? Sedo, pejah, terus kemana? Tilar, kemana? Terus memangkat. Kayak mau kerja mangkat ya. Sedo, tilar, mangkat, kemana? Ada lebih halus lagi, lebih halus. Tilar kalah halus, masih ada halus lagi. Wapat kan bahasa Arab. Wapat itu bahasa Arab. Sedo, tilar, pejah itu kurang halus, ada halus lagi, lebih halus lagi ada. Itu kan bahasa Arab kalau. Dalam istilah Jawa, bahasa Jawa itu orang meninggal itu yang paling halus lafadznya itu palastro. Bahasa pewayangan palastro. Tinggi itu palastro itu. Sedo kalah, tilar kalah, pejah kalah, sumari kalah, palastro paling tinggi. Ini kata orang wayang-wayang itu satu. Ya, palastro. Ya, ini ya. Jadi kayak tamu. Maka diantar artinya. Makanya kalau kita lihat Quran terjemahan di Indonesia itu Az-Zumar 73 wasiko artinya dan diantar. Jadi dirubah terjemahannya oleh para ulama tarjem Quran di Indonesia itu. Karena konotasi positif pakai bahasa halus diantar. Enggak jadikan digiring kayak arti aslinya, enggak. Pendekatan arti karena konotasi positif. Mana buktinya bahwa Allah memperlakukan orang kafaru itu kayak hewan, enggak diajeni oleh Allah? Dan mana buktinya kalau orang bertakwa bermasuk surga itu dimuliakan? Keterangan di surat yang lainnya. Keterangannya tercantum di surat Maryam 8586. Yauma, pada hari, naksyuru, kami mengumpulkan al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Kemana dikumpulkannya? Ila rohmani, kepada yang maha pengasih. Dikumpulkannya secara wafdan. Apa wafdan? Perutusan yang terhormat. Dan sebaliknya wa nasuku, dan kami menggiring. Siko itu digiring, nasuku menggiring, dan kami menggiring al-mujrimina, orang-orang yang berbuat dosa, yang keterlaluan itu orang durhaka. Kemana? Ila jahanam, ke jahanam. Secara apa? Wirdan. Apa wirdan? Dalam keadaan dahaga.
Kalau orang surga wafdan, ini perkata ya wafdan, orang neraka wirdan. Wirdan. Jadi orang-orang kafaru nunggu di padang mahsyar lama tahunan itu ngelak gitu. Nggak segera dikasih minum, dikirim ke tempat di mana nggak ada air, neraka nggak ada air soalnya. Gimana rasanya orang haus digiring ke tempat yang nggak ada air, ya, dia tambah parah. Demwar wirdan. Jadi Allah bedakan lafadznya, naksuru kami kumpulkan, kalau nasuku kami giring, dikumpulkan naksuru. Makanya tempat berkumpul namanya maksyar. Maksyarun tempat berkumpul, naksuru kami mengumpulkan, dikumpulkan orang bertakwa. Ini Allah perlakukan. Oh berarti pendekatan arti sikoh itu punya dua arti di Indonesia. Benar, punya dua arti tergantung ayatnya, konotasi ngomongin siapa, bahas apa. Kalau bahas orang kafaru artinya digiring. Kalau bahas orang itaku bertakwa artinya diantar. Berarti hikmahnya penghuni neraka itu pantas diperlakukan hina kayak hewan, nggak dimuliakan lagi oleh Allah. Sedangkan orang yang bertakwa itu kayak tamu dimuliakan. Makanya sikoh dia kan diantar. Ini terjemahan versi Indonesianya. Jadi kalau kita ngartikan Quran perkata, bondonya, modalnya nggak segera kamu bahasa Arab nyocokin perkata, nggak gitu. Karena nggak semua kata bisa diartikan arti aslinya, nggak semuanya. Dilihat dulu ayatnya apa. Ada kaidah penerjemahannya, ada etika bahasanya, etika. Ya kayak kita loh. Nulis Allah misalnya Rasulnya, nya kan karena Allah kan N-nya gede kan ya, kapital, karena nya kepada Allah kan ya gitu. Jadi Indonesia itu punya etika bahasa Indonesia itu. Nulisnya N-nya digedein. Dia siapa? Allah, D-nya digedein, D-nya kan gitu. Jadi kita punya etika bahasa, huruf aja dikasih kode. Kalau kepada Allah kapital, besar. Kalau nya itu orang biasa, bukan Allah, N-nya kecil kan gitu kan ya. Sama di sini. Terjemahnya ada etika bahasa. Siko bisa dia digiring, bisa dia diantar. Ini contoh yang pertama, Az-Zumar. Contoh kedua, saya ambil dari Al-Baqarah 175. Ini tema ayatnya tentang bermaksud kesimpulan Allah menyindir. Nyindir siapa? Nyindir para ulama Bani Israel, para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani yang mereka terang-terangan berani yuharifun kalimah an mawadihi, berani ngubah kalam Allah dari tempat-tempatnya, berani terang-terangan itu, berani merubah Taurat, berani merubah Injil, berani. Nah, karena mereka merasa, mereka tahu itu bahwa resikonya ke neraka itu tahu. Rasul tanya, bahasa saya biar dramatis dialognya. Rasul tanya, kenapa kalian berani merubah Taurat Injil itu kan rusak ke neraka. Mereka bilang, Muhammad lan tamassana naru illa ayaman madudatan. Muhammad lan tamassana naru, api neraka tidak akan nyentuh kami. Memang kami itu berdosa, merubah ayat kan berdosa dan risikonya ke neraka. Enggak masalah ke neraka, enggak masalah. Api neraka tidak akan menyentuh kami. Kami enggak kena api nanti itu. Kalaupun kena itu illa ayaman madudatan. Hanya beberapa yang dihitung, hitungan jari. Setelah itu kami ke surga. Jadi neraka itu enggak kholiduna, kami itu enggak kekal, hanya sementara. Sementara aja Muhammad enggak kekal itu. Jadi mereka meyakini bahwa di neraka itu sebentar terus ke surga. Nah, dan mereka itu merubah kitab suci itu ada muatan unsur duniawi. Pengen dapat keuntungan secara materi duniawi. Kalau Taurat enggak dirubah, maka dikhawatirkan orang di Madinah itu masuk Islam semua. Karena Taurat ada keterangan bahwa Nabi yang dijanjikan Isa namanya Ahmad, ini orangnya. Ya mereka mengimani Muhammad nanti. Kalau mereka mengimani Muhammad, maka mereka nggak punya jemaat, nggak punya umat, nggak punya jamaah. Nah, demi tetap dapat jamaah itulah maka mereka menghapus tentang Muhammad di Taurat, dihapus supaya jemaatnya kaumnya nggak kenal namanya Muhammad. Supaya nggak ditinggal jamaahnya gitu kasarnya intinya. Nah Allah sini di sini. Ulaika mereka itulah alladzina orang-orang yang istarohu mereka membeli apa? Dolalata kesesatan bil huda dengan petunjuk.
Jadi rela berbuat akidah yang sesat itu dengan menjual hidayah yang pernah dia terima dari Allah itu. Wal adaba bil maghfirati, dan siksaan dengan ampunan. Fama asbarohum, ini kalau diartikan terjemahan di Indonesia. Fama asbarohum, arti asli dulu ya perkata. Maka alangkah sabarnya mereka. Alan nari, atas api neraka. Titik, berhenti. Arti aslinya ma'asbaro, alangkah sabarnya. Arti aslinya itu alangkah sabarnya. Nah, karena ayatnya bermaksud orang kafir yang di neraka, maka oleh ulama di Indonesia dalam Quran Sebentar Depak itu atau Kemenak dirubah terjemahannya. Pendekatan arti dirubah. Jadi karena ayatnya bermaksud pada orang Bani Israel yang kafir itu, maka lafaz ma'asbaro diartikan alangkah beraninya mereka menantang api neraka, menantang api. Jadi nantang siksa maksudnya. Jadi berani berbuat dosa, berani terang-terangan itu. Karena meyakini siksa hanya sebentar kok. Nah, alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Nah, di sini lafaz ma'asbaro, kalau perkata alangkah sabarnya dirubah menjadi alangkah beraninya. Nah, kenapa dirubah ya? Nah, kita buka dulu catatan pada tampilan berikutnya. Arti perkata dalam bahasa Quran, kalau rohnya doma asbaru artinya lebih sabar. Karena semua kata di Al-Quran yang lafadznya senada dengan wazan atau pola af'alu itu ada kata lebih. Contohnya akbaru lebih besar, aklamu lebih mengetahui, adlamu lebih dolim, aksanu lebih baik, asbaru lebih sabar. Kalau rulu ya. Lah kalau roh asbaro sesabar-sabarnya. Lah kalau asbaro tambahin ma asbaro alangkah sabarnya. Nah, ma ini artinya alangkah. Ini dalam kaidah ilmu alat atau ilmu nahwu sorof itu namanya harfu ta'ajub, huruf yang bermaksud keheranan. Ta'ajub bahasa Indonesia ya, bahasa Arab. Ta'ajub, harfu ta'ajub, huruf yang bermaksud mengherankan. Ma asbarohum, alangkah sabarnya mereka atas api neraka. Jadi lafaz ma asbarohum arti aslinya alangkah sabarnya mereka dirubah menjadi alangkah beraninya mereka neraka. Kita tanda tanya, mengapa ya kata-kata ma asbarohum yang artinya alangkah sabarnya mereka tidak diberikan arti aslinya alangkah sabar mereka ke neraka? Kenapa enggak dengan perkata saja asbarohum alangkah sabarnya mereka, kok dirubah artinya alangkah beraninya mereka? Para sabar dengan berani kan beda. Definisi kan beda ya. Kalau kita dengar kata sabar, apa kesannya itu? Apa ya? Menghadapi kenyataan yang enggak enak gitu kan ya, yang enggak enak kemudian supaya meredam, kita bilang sabarlah Anda, sabar kan gitu. Kalau menantang kesannya kan apa? Usaha aktif, bergerak aktif kan melawan, menantang. Ya. Ini jadi lafaz ma'asbaro di Indonesia tidak diberikan arti aslinya. Kenapa? Jawabannya adalah dalam bahasa Al-Quran definisi sabar. Sabar adalah konotasinya baik. Yakni sabar adalah amalan perasaan hati yang disukai Allah, yang pasti dibalas dengan pahala berupa surga. Dari ibarat di dunia itu bersabar, di dunia didolimi orang sabar, disakiti sabar, di fitnah sabar. Nah, sabarnya kita di dunia itu oleh Allah dihargai di surga. Makanya ucapan pertama kali penjaga surga kepada penghuni surga ketika kakinya istilah itu mancik lantai surga kali masuk surga, apa bunyinya itu? Berbunyi salamun alaikum bima sabartum. Jadi malaikat pertama kali menyambut kasih ucapan kepada surga itu mengatakan salamun alaikum, selamat ya atas kalian, bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian selama ini, nyampe juga ke neraka gitu, maaf ya, nyampe juga ke surga, selamat ya, nyampe juga ke surga karena sabarnya kalian di dunia diapa-apain oleh Allah, sabar, selamat ya, mempertahankan sabar sampai meninggal itu ke surga juga.
Oh, berarti tolok ukurnya ya, orang mau surga itu sabar. Nah, makanya pesan Rasul itu kita ya Rasul, gimana untuk saya ini supaya saya jadi orang baik itu? Rasul bilang la taghdab, ini jangan marah. Apalagi Rasul la taghdab, jangan marah. Oleh 3 kali la taghdab, jangan marah. Pokoknya jangan marah. Entah jangan marah pada orang lain, jangan marah pada kenyataan. Apa kata jangan marah? Ya ini sabarlah maksudnya, sabarlah. Ngalami nggak enak pun sabarlah. Masih istilah Jawa mari dibetah-betahno sabar kita itu. Dibetah-betahno, dibawa mati, nanti ke surga juga masalahnya. Mari kita itu betah-betahno sabar di dunia. Mari dibetah-betahno. Sedangkan sabarnya penghuni neraka, menjalin hukuman, tidak akan dibalas surga. Jadi misalnya si A masuk neraka, nggak masalah disiksa, saya sabar kok disiksa Allah, ya percuma. Di neraka sabar, istilahnya beramal kebaikan berupa kesabaran, di neraka nggak dinilai. Jadi dinilai ketika di dunia. Nah, nih barang siapa di dunia bersabar masuk surga. Kalau banyak ngeluhnya, sambatannya, protesnya, nggak terimanya, oh berarti sabarnya nggak ada, itu aja kesimpulannya. Nah, oh berarti sabar di dunia berbuah ke surga, kalau sabarnya di neraka nggak berbuah ke surga. Kalau Allah nyindir di ayat yang lain, fa'in, saya baca perkata ya, fa'in yasbiru fanaru maswan lahum. Maka jika mereka bersabar di neraka, bersabar jalin siksaan, maka percuma, maka nerakalah tempat berdiam diri bagi mereka. Nah, jadi kasarnya percuma orang sabar di siksa neraka. Kalau di dunia Allah kasih cobaan, Allah kasih ujian, berarti kan nggak enak kan ya, ngalamin nggak enak kan ya. Itu kalau sabar bernilai. Kalau di neraka disiksa, di sana nggak enak kan ya. Tapi sabar, nggak berontak, nggak melawan, nggak mengeluh, ya percuma. Di neraka percuma. Tetap di neraka, nggak akan pindah tempat maksudnya. Nah, wa in yasta'inu, dan jika mereka minta tolong di neraka, minta tolong bukan suatu alasan, famahum minal mu'tabina, dan tidaklah mereka termasuk orang yang diterima alasannya. Ya Allah, saya akan sabar engkau siksa di neraka, saya nggak berontak, tolong diterima, sabar, nggak diterima. Jadi kasarnya telat. Mempraktikkan kesabaran kok di neraka, di akhirat telat. Kenapa? Karena catatan amal malaikat sudah dilaporkan lengkap ke masing-masing orang, sudah nggak ada mencatat masalahnya di akhirat, telat. Nah, ini berarti perbedaan arti fama asbarohum, arti aslinya maka alangkah sabarnya mereka, dirubah artinya maka alangkah beraninya mereka, dikarenakan hikmahnya bersabar ketika jalani hukuman di neraka itu sama saja bersikap nantang Tuhan, seakan-akan gini mendandingkan dirinya kepada Allah. Istilah Jawa gini, ya Allah silakan saya, ayo kuat-kuatan betah-betahan, sing betah sopo, yang nyiksa atau yang disiksa, gitu. Jadi saya nantang Allah, ya Allah siksa saya betah, kuat-kuatan, ayo kuat-kuatan. Itu namanya menantang. Jadi ketika di neraka itu disiksa kok nggak mengeluh, kok nggak sakit, oh berarti nantang, merasa dirinya kuat. Kuat kan nantang. Makanya diartikan alangkah beraninya mereka. Ini pendekatan arti kepada maksud ayat asbarum, diartikan alangkah beraninya. Arti aslinya alangkah sabarnya. Karena kata-kata sabar itu konotasi positif. Contoh mengamalkan sabar yang nggak boleh, contoh. Saya ingin nyopet barangnya orang, nyopet ini. Copet kan sabar, nunggu lengannya. Sabar, nunggu dia lengah. Noleh dikit langsung ngambil. Sabar kan amalan kebaikan, kan? Tapi menyalahgunakan namanya. Jadi menyalahgunakan sabar untuk mencuri, sabar untuk mencopet. Sabar kan baik, berhubung untuk hal yang buruk kan menyalahgunakan. Bener kan? Orang paling sabar itu mencopet. Paling sabar itu. Enggak gergesan, enggak kesusu, nunggu kita lengah, noleh dikit kasih langsung. Jadi pencuri, pencopet itu paling sabar. Tapi sabar yang konotasi buruk kan ya. Nah ini
Itu ya. Paling sabar itu sahabat ya. 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 Nah, ini contoh yang kedua. Yang ketiga sambil dari surat An-Nisa 79. Ada dua kata kembar lafadznya tapi beda pendekatan artinya. Saya baca per kata dulu. Ma'asobaka, apa yang menimpamu. Kalau perkata gitu, menimpamu. Tapi karena ini hal yang kebaikan, dirubah artinya apa yang memperoleh kepadamu, gitu arti perkata. Apa yang menimpamu min hasanatin, dari kebaikan, faminallahi, maka dari Allah. Wa ma asabaka, dan apa yang menimpamu min sayyiatin, dari keburukan, famin nafsika, maka dari dirimu sendiri. Warsalna, dan kami mengutus, warsalnaka, dan mengutus Muhammad linasib bagi manusia, rasulan sebagai utusan, wa kafa billahi syahidan, cuma Allah sebagai saksi atas apa yang dialami oleh kaum itu. Titik, berhenti. Di sini karena semaka bermaksud Allah, berarti sifatnya individu per orang. Maksudnya apa? Jadi kita itu ada kalanya mengalami, mendapatkan hasanatin dan juga sayiatin. Contoh, misalnya maaf ya, misalnya saya menipu orang, nipu kan buruk. Ternyata nggak ketahuan. Nah, nggak ketahuan berarti kan beruntung kan ya, beruntung. Nggak ketahuan itu beruntung. Nah, itu namanya asoba. Karena fiil kata kerja asoba itu di Al-Quran konotasi negatif sebetulnya. Karena kata-kata menimpa, tertimpa itu kerasa nggak enak. Saya tertimpa tangga, tertimpa genteng, tertimpa itu yang nggak enak rasanya. Tapi karena hasanatin, berarti istilah Jawa itu maaf ya, belai selamat gitu kasarnya. Belai selamat, terus belai selamat, dan misal kesandung, kedebuk, jatuh. Alhamdulillah yang sakit cuma kaki kiri, kaki kanan enggak, kan gitu, namanya belai selamat. Padahal kesandungnya gara-gara maaf ya, mencuri, dikejar masa, kesandung, ketebuk kan ya, itu lari lagi. Nah, itu namanya asoba. Jadi ditimpa sesuatu kejadian tapi baik. Ini contohnya asoba. Nah, oleh Allah di Al-Quran ternyata pakai lafadznya hasan, kebaikan, pakai asoba juga. Padahal asoba itu konotasi negatif sebetulnya. Tapi kenapa pakai asoba hasanatin? Jawabannya adalah di sini. Yang asoba sebelah kanan dijadikan memperoleh karena hasanatin. Oh, berarti barang siapa nipu orang kok nggak ketahuan, hakikatnya adalah memperoleh kebaikan sebetulnya. Nah, itu harus dia sadar itu, harus sadar itu. Apa sadar itu? Ingat bahwa bersyukurnya kita itu kepada Allah nggak sebatas bersyukur karena kita diberi sesuatu, nggak gitu. Tapi bersyukur lebih kepada pemberian yang kita nggak pantas menerimanya sebetulnya. Harusnya saya tuh kalau menipu itu harusnya ketangkep. Saya tuh dolimi orang harusnya kan dihukum. Nah, kenapa kok saya selamat ya? Itu Allah menyelamatkan itu tuh itu. Nah, harusnya saya tuh sadar bahwa ini Allah masih kesempatan pada saya untuk taubat sebelum ketahuannya itu. Karena taubat ketika belum dihukum itu diterima. Kalau sudah ketangkep, udah ketapu, ya saya taubat, ya karena udah ketangkep, telat nggak diterima, taubat pas ketangkep. Nah ini karena hasanatin bermatan nikmat, maka diartikan asoba itu memperoleh. Berarti barang siapa berbuat buruk tapi kok yang belai selamat, maksudnya itu berarti memperoleh nikmat. Nah, jadi nikmat yang berharga itu adalah pas kita berbuat dosa, Allah selamatkan, masih diselamatkan maksudnya. Itu bersyukurlah sebetulnya supaya segera tobat. Daripada istilah Jawa itu diumbar oleh Allah, diumbar. Wah, ini parah berarti. Berarti Allah tidak menghiraukan lagi. Nih katanya. Jadi kemudian asoba yang sayiatin diartikan tetap menimpa karena bermuatan negatif, yakni suatu bencana atau akibat buruk yang perbuatan kita sendiri itu menafsikan. Oh, berarti dari ayat ini simbolan singkatnya adalah asoba
yang bermuatan hasanatin diartikan melimpahkan musibah. Sedangkan asoba bermuatan sayatin menimpakan. Kalau melimpahkan konotasinya positif, yakni rahmat. Kalau menimpakan kesannya negatif karena adab. Nah, ini pendekatan makna ke sana akhirnya. Lafaz asoba di Al-Quran itu bisa melimpahkan. Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Wa Muhammad, apa saja yang Allah melimpahkan kepadamu suatu kesasanatin, kebaikan, maka dari Allah itu. Dan sebaliknya apa saja Allah menimpakan kepadamu dari keburukan, dari dirimu sendiri itu, salahmu sendiri gitu maksudnya. Fi nafsika, dari dirimu sendiri. Ini asoba bisa punya dua arti, melimpahkan dan juga menimpahkan. Dari ketiga contoh ayat tadi, maka kesimpulan singkatnya adalah yang pertama kita tadi bahas lafaz siko, wasiko. Siko itu arti aslinya digiring. Kalau konotasinya aladina kafaru ke neraka. Sedangkan siko diartikan dirubah diantar. Kalau kepada aladina takau yang bertakwa diantar ke surga. Diajeni diantar. Yang kedua tadi kita bahas ma'asbaro alangkah sabarnya. Itu diartikan alangkah sabarnya kalau bermuatan positif. Nah, tapi kalau di neraka diartikan alangkah beraninya mereka di neraka. Kok tidak sambatan sakit ketika disiksa? Berarti kan berani, berarti nantang kuat-kuatan. Kuat siapa? Yang menyiksa atau yang disiksa? Alangkah beraninya mereka. Ini pendekatan arti. Yang ketiga tadi alafat asoba. Kalau konotasi negatif menimpakan musibah. Atau kalau kepada hal yang hasanatin positif sama melimpahkan musibah. Oh berarti di dalam musibah itu ada muatan dua, bermuatan negatif sama positif. Dua. Ibarat iman kita kan grafiknya kan yazidu wayan kusu. Yazidu bertambah, nah wayan kusu berkurang. Nah, untuk mengetahui kita kena musibah itu bermuatan apa musibahnya, apakah bermuatan didefinisikan ujian atau didefinisikan cobaan atau definisikan siksaan, itu dari mana taunya? Kita sendiri. Kita sendiri apa sih musibah? Sesuatu yang menimpa namanya musibah. Bahkan menimpa, musibah itu sesuatunya yang menimpa kita. Nah, kita ngalami sesuatu nggak enak itu bermuatan apa ya? Apakah ujian dari Allah? Apakah cobaan? Apakah siksaan? Itu taunya dari mana? Dari kita sendiri. Gimana cara merasakannya? Gini contohnya. Misalnya hari Senin saya nyakiti orang, dolimi orang. Hari Senin loh ya. Entah dolimi, entah menipu, pokoknya dolimi orang lah. Tiba-tiba hari Jumat saya ditipu orang, didolimi orang. Itu namanya kena musibah. Nah, ketika saya dapat musibah hari Jumat ditipu orang, dulu orang itu saya sadar ini musibah berupa apa ya? Apakah ujian, apa cobaan, siksaan? Ini namanya siksaan. Kenapa? Allah membalas perbuatan saya kemarin, Allah balas di dunia berupa saya jadi korban penipuan di hari Jumat. Berarti bersyukurlah kita itu. Kalau dulu pernah berbuat buruk kepada orang lain, terus sekarang kita jadi korban, berarti koreksi diri. Kita pernah berbuat salah nggak pernah yang dulunya itu? Oh pernah, maka bersyukurlah. Berarti apa? Allah segerakan balasannya di dunia. Enak kan dunia, kenapa? Kan selesai sementara. Coba kalau Allah balas di neraka, kan selamanya, nggak enak. Ya, mari kita pas kita dulu sebelum tobat dulu ya barangkali ya pernah berbuat buruk, terus sekarang itu Allah beri kita suatu asobah musibah karena buruknya kita itu, maka ya itu namanya berupa hukuman. Ya, hukuman. Kalau dulu pernah hari Senin nipu orang, hari Jumat ditipu orang, impas selesai. Satu. Berarti musibah tadi namanya siksaan atau hukuman karena kemarin saya berbuat buruk. Contoh kedua, ketika saya lagi malas beribadah, malas wirid dzikir, malas ngaji Quran, malas sholat, malas puasa, pokoknya malas lah. Nah, ketika saya malas taat, maka grafik iman saya itu yang kusu, berkurang, turun. Nah, ketika grafik iman itu turun di bawah standar, turun dari standar,
Berarti kan tingkat kesadaran sebagai hamba kan nggak ada karena turun. Nah, ketika turun itu berarti kan lupa Tuhan. Kalau lupa Tuhan maka Allah melempar musibah kepada saya. Nah, berupa apa? Lempar. Lemparan kan, contoh misalnya ya, maaf ya, saya panggil sama orang. Saya panggil teriak, "Wahai Ali," nggak noleh. Saya kerasin pakai corong, pakai speaker, "Wahai Ali," nggak noleh. Gimana supaya noleh? Disawat, kan gitu jawab. Pasti noleh kalau disawat. Berarti kesimpulannya lemparan adalah memaksa supaya menoleh, kan gitu. Berarti ketika saya lagi malas-malasnya taat, iman saya turun, lalai, gofilin lalai. Nah karena lalai, nggak pernah noleh kepada Allah, Allah melempar. Karena berkali-kali Allah manggil kita, manggil saya dengan suara adzan, manggil saya dengan ceramah para ustadz, ternyata nggak sadar juga. Manggil saya lewat khutbahnya para khotib, nggak sadar juga. Manggil saya lewat nasihat teman-teman, nggak sadar juga. Allah manggil saya lewat lemparan, dilempar. Pasti noleh itu, pasti noleh. Berarti musibah berupa lemparan adalah itu namanya cobaan. Kenapa? Dicoba, Allah nyoba, lempar noleh apa enggak? Cobaan adalah bermaksud menyadarkan iman supaya stabil standar lagi. Cobaan. Sekarang contoh ketiga. Ketika kita jadi orang taat, istiqomah ibadah, wirid dzikir istiqomah, ngajinya baca Quran istiqomah, puasa-puasa istiqomah, sholat istiqomah, grafiknya yazidu, nambah. Ternyata grafiknya naik. Loh, naik ini loh, Allah kasih musibah juga ternyata kepada saya. Ini namanya ujian berarti. Karena ujian konotasinya naik ke atas. Anak kelas 4 SD kasih ujian supaya naik kelas 5. Uji dulu supaya layak enggak naiknya itu, layak enggak. Berarti musibah saya alami itu, ya Allah, kenapa saya dikorban, saya sudah taat. Jangan gitu mengeluhnya. Oh berarti kalau kita kena musibah dalam keadaan sedang taat-taatnya, itu jangan protes kenapa ya Allah kok saya jadi korban, saya kan taat, jangan gitu. Berarti Allah itu ngasih musibah namanya ujian supaya kita dinaikkan strik, makom imannya dinaikkan derajatnya. Oh berarti musibah bermuatan asoba, musibah asoba bermuatan 3, bermuatan siksaan, balasan hukuman. Kalau kita berbuat buruk. Yang kedua bermuatan cobaan, kalau kita lengah, lupa Tuhan, dilempar musibah. Yang ketiga kita sedang taat nih, loh kok dilempar juga dengan musibah, berarti ujian. Ini namanya asoba hasanatin. Nah, itu dari lafadz asoba lahirlah kata-kata musibah. Ini contoh dari beberapa ayat yang bermuatan pendekatan arti. Intinya adalah pas kita baca Quran terjemahan, kok ada kata yang kembar sama artinya beda, kenapa ya? Itu kita pahami tema ayatnya, bermuatan apa, penasinya ngomongin orang siapa, ngomongin orang neraka, pasti kalimatnya buruk-buruk semua. Kalau tentang surga, kalimatnya halus-halus semua, bagus. Jadi terjemahan ada kaidahnya di sini. Jadi kita jangan kamu menyalahkan, salah terjemahannya salah, jangan gitu. Jangan gampang menyalahkan terjemahan maksudnya loh ya, itu ya. Karena si penerjemah itu juga punya etika bahasa ketika mengartikannya itu. Ya, jadi konotasinya apa ya? Nah ini dari materi singkat untuk kali ini tentang pendekatan arti dalam satu lafaz di Al-Quran. Agar kita jangan gampang dulu menyalahkan terjemahan yang kelihatan salah artinya. Maksudnya bukan salah, pendekatan mana aja. Dari 3 contoh ayat ini sebelum diakhiri barang kalian tanyakan untuk materi hari ini dari 3 contoh ayat tentang surat Az-Zumar, Wasiqah, Al-Baqarah, tentang sabarnya di neraka tadi itu suatu amalan yang sia-sia. Yang ketiga tentang asoba atau musibah. Asoba punya 2 arti, melimpahkan dan menimpakan. Terakhir tanyakan sementara. Kalau nggak ada, demikian materi hari ini pada kali ini, semoga jadi bermanfaat. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.